Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Seperti biasa, mau kita saling doain ya. Mudah-mudahan sehat walafiat, jasmani, rohani, nutrisi kita dua itu, jasmani, fisik kita, rohani, ya pola pikir kita, hati kita, batin kita. Mudah-mudahan teman-teman semua dilancarkan semuanya ya, diberkahi segalanya, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman. Kemarin ada part 1 ya, sudah kita bahas dari mulai pendahuluan ya, pendahuluan mengapa cryptocurrency penting ya, kemudian di situ dilihat daripada kenapa penting. Di sini ada dikasih pemisalan kemarin ya. Jadi ada keluhan-keluhan yang berurusan dengan finance pada perekonomian saat ini yang kita gunakan, yaitu dari mulai pendapatan nilai yang tidak adil, kemudian ada biaya, masalah keamanan, kemudian perizinan ya, kemudian nama samaran artinya nama kita yang berhubungan dengan pihak centralized ya, pihak ketiga ya. Kemudian ada sistem uang elektronik peer to peer itu kemarin ya teman-teman. Nah untuk kali ini kita coba bahas pengantar ya, buku besar terdistribusi. Kita lanjutin pembahasan yang kemarin teman-teman ya. Nah ini kita harus memahami buku besarnya dulu. Nah tadi kan dasarnya mengapa cryptocurrency penting, nah, di video sebelumnya. Nah sekarang lanjutannya adalah ada penjelasan tentang mulai ke teknis pengantar buku besar terdistribusi ya, mulai pengenalannya. Oke, kita mulai. Bitcoin mencapai prestasi bersejarah ini dengan menggunakan catatan terdistribusi. Sementara sistem keuangan saat ini bergantung pada catatan tradisional pusat kebenaran. Catatan Bitcoin dikelola oleh komunitas atau validator terdistribusi ya, yang mengakses dan memperbarui buku besar publik ini. Nah, buku besar publik ini artinya adalah dia merupakan satu eh, semacam buku ya, buku besar, tapi bukan bentuknya buku teman-teman ya, tapi ini teknologi di mana teknologi ini, mesin blockchain ini adalah layaknya buku besar, menampung semua data transaksi, baik itu data daripada miner ya, kemudian transaksinya ya. Nah ini tercatat semua aktivitas yang berhubungan dengan blockchain tersebut, ada tercatat di buku besarnya blockchain teman-teman ya. Jadi bukan buku besar geludungan begitu, bukan ya. Oke lah, kita lanjut. Bayangkan ya, bayangkan protokol Bitcoin sebagai Google Sheet yang dibagikan secara global, yang berisi catatan transaksi, divalidasi dan dikelola oleh komunitas terdistribusi ini ya. Jadi protokol Bitcoin sebagai Google Sheet di sini untuk contoh saja teman-teman ya. Terobosan Bitcoin ya dan teknologi blockchain umum. Nah ini terobosan Bitcoin ya, ini di awal kali ada blockchain daripada blockchainnya Bitcoin adalah bahwa meskipun catatan dikelola oleh komunitas ya, catatannya dikelola komunitas, tentunya ini juga ada penciptanya, ada komunitasnya. Teknologi memungkinkan mereka untuk selalu mencapai konsensus tentang transaksi yang jujur. Artinya transaksi si A dalam komunitas itu harus dengan persetujuan komunitas si B. Nah nanti harus juga divalidasi oleh komunitas si C, si D, dan seterusnya. Makanya ini adalah rantai daripada kriptografi pengkodean ya, untuk teknologi blockchain yang tidak mudah untuk diretas, karena satu validator, anggap kita pemisalan validator ini adalah sebuah unit komputer. Nah ketika kita mengakses transaksi misalkan, nah melalui komputer yang pertama, itu komputer yang pertama meminta dulu persetujuan di adanya kode di komputer yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Nah ini akan ribet. Jadi ketika diretas komputer yang pertama, otomatis kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu akan mengetahui, dan itu tingkat keamanan yang luar biasa ya. Terlebih
user kita itu ada kode ya, ada kode kriptografi untuk keamanannya yang dibilang tadi di kita, yaitu kode prase. Semua juga pakai ya. Setiap wallet, ketika Anda mendaftar wallet itu ada kode prase. Wallet apapun itu, mau wallet Indodax, mau toko kripto, mau apapun itu kode prase pasti ada, dan itu harus diamankan. Itu karena keamanan kita ya. Oke, nah ini tentang transaksi yang jujur katanya. Memastikan bahwa penipu tidak dapat merekam transaksi palsu atau penyadap sistem ya, seperti yang saya bilang barusan ya. Kemajuan teknologi ini memungkinkan penghilangan perantara yang terpusat ya. Artinya apa? Ketika pihak ketiga yang yang terpusat ya, bukan desentralisasi tapi tersentralisasi. Nah, ketika ada niat-niat menipu, ada niat-niat meretas dan sebagainya, itu kalau untuk di sini untuk blockchain itu tidak bisa, teman-teman ya. Paling sulit untuk diretas teknologi blockchain ini ya, karena seperti yang saya bilang tadi. Jadi berhubungan kode keamanan dari komputer A itu udah menyangkut komputer B, komputer C, komputer D. Nah, seperti halnya kita adalah untuk gambaran, kita komunitas Pi, teman-teman. Ada berapa? Ada 50 juta. Oke, 50 juta. Artinya ketika handphone kita diretas misalkan, atau akun kita diretas atau apa, intinya jangan bicara masalah prase dulu. Prase udah pasti, kalau prase pindah tangan ya pasti jebol. Tapi ini di luar prase. Artinya apa? Ketika ada hal-hal yang dipaksa atau diretas dari satu akun, itu akan meminta persetujuan dari sekian puluh juta pionir lain. Artinya begitu ya, karena tercatat satu pionir artinya satu blok di sana di blockchainnya ya, di buku besarnya. Jadi nggak bisa, ini kita udah rantai hitungannya. Udah rantai ya, berkesinambungan. Jadi nggak bisa asal retas, teman-teman. Terlebih kalau komunitas makin banyak, itu power daripada blockchain itu sendiri, buku besar itu sendiri, power keamanan itu lebih tinggi, lebih kuat. Makin banyak makin kuat, makin banyak makin kuat, terus seperti itu ya. Yang saya pahami seperti itu, teman-teman. Jadi ya kalau salah silahkan komentar ya. Oke, sampai mana tadi? Oke, ini nih, memastikan bahwa penipu, oke ya, penipu dan penyadap sistem. Kemajuan teknologi ini memungkinkan penghilangan perantara yang terpusat, oke, sampai situ tadi, tanpa mengorbankan keamanan finansial transaksional ya. Jadi tanpa mengorbankan artinya apa? Tanpa ada biaya-biaya, tanpa ada yang dikorbankan dan sebagainya ya. Jadi kalau misalkan memang ada ada biaya ini biaya itu untuk kepengurusan ya, pengurusan transaksi dan sebagainya, itu nggak ada kalau untuk di blockchain. Oke, selanjutnya ini subbahasannya manfaat buku besar yang didistribusikan. Nah, manfaat buku besar yang didistribusikan. Manfaatnya apa? Selain desentralisasi, artinya adalah bebas. Kita desentralisasi itu adalah bebas. Transaksi kita bebas, tidak melibatkan pihak ketiga. Kita mau langsung transaksi dengan si A, B, A ke B atau B ke A, itu langsung. Nggak ada aturan, nggak ada batas, nggak ada pembayaran, nggak ada biaya, dan nggak ada apa-apa. Itu langsung. Ya, itu desentralisasi. Nah, ini jadi manfaatnya adalah selain desentralisasi, Bitcoin atau cryptocurrency secara umum ya, cryptocurrency secara umum atau secara keseluruhan membagikan beberapa properti bagus ya. Properti bagus artinya, properti bagus ini adalah sebuah bangunan teknologi yang bagus yang menghasilkan uang lebih pintar dan lebih aman, yaitu blockchain itu ya. Anggaplah blockchain sebuah bangunan, keamanan kita ada di ledger di sana, buku besar ya. Jadi transaksi kita di rumah tersebut ya, anggaplah rumah ya, blockchain itu di rumah tersebut betul-betul aman ya, karena tingkat security-nya tinggi. Meskipun cryptocurrency yang berbeda mungkin lebih kuat di beberapa properti dan lebih lemah di properti lain. Ini pecontohan ya, jadi pakai bahasa properti. Berdasarkan implementasi protokol mereka yang berbeda ya. Implementasi protokol mereka yang berbeda itu apakah memang mereka menggunakan daripada kriptografi sterile protokol misalkan, atau konsensus sterile protokol, atau ada lagi konsensus kriptografi satu lagi ada. Jadi macam-macam, teman-teman ya. Jadi implementasinya di sana banyak sekali ya. Jadi berdasarkan implementasi protokol mereka yang berbeda-beda. Setiap koin atau cryptocurrency itu kan beda. Kalau kita menggunakan
banyak utilitas selain daripada Stellarnya protokol ya. Untuk konsensusnya kita juga menggunakan daripada barter. Nah, jadi implementasinya daripada situ nanti pencatatan buku besarnya. Nah, ada juga yang misalkan saya sebutkan misalkan core ya. Koin core itu dia menggunakan 3 SOAV, kemudian SAP, kemudian apalagi itu SAW. Banyaklah teknologi, ada tiga validator yang digunakan untuk mendapatkan sebuah value daripada koinnya. Kalau kita kan banyak, selain daripada yang mudah dipahami, kita adalah barter. Nah, itu adalah implementasinya dari protokol untuk pencatatan di buku besar, teman-teman ya. Jadi setiap koin itu menciptakan sebuah nilainya itu berbeda, implementasinya berbeda. Cryptocurrency disimpan dalam dompet kriptografi ya, artinya disebut wallet ya. Nah, jadi cryptocurrency ini disimpan dalam dompet kriptografi ya. Dompet kriptografi itu berupa apa ya? Itu yang kita gunakan wallet nantinya ada. Jadi Pi Network juga nanti kemungkinan arahnya ke sana ya. Jadi kalau memang cryptocurrency itu kan ada di toko kripto, ada di Indodax dan sebagainya. Nah, itulah namanya dompet kriptografi. Makanya wallet kita itu terdiri dari angka dan huruf ya, banyak panjang gitu. Nah, itulah contoh daripada rumus-rumus atau kode pengkodean kriptografi ya. Alamat wallet kita itu adalah alamat wallet kriptografi namanya ya. Jadi itu yang menjadi kode kita pribadi ya untuk menerima dan mengirim sebuah transaksi cryptocurrency. Itu yang diidentifikasi oleh alamat yang dapat diakses publik. Nah, itu yang barusan saya bilang, alamat yang diakses oleh publik ada itu. Dan dijamin dengan kata sandi yang sangat kuat. Nah, dijamin dengan kata sandi yang sangat kuat ini artinya di sana bisa berkaitan dengan prase sandi ya. Jadi makanya prase sandi ini kan selalu dibilang bahwa ini fatal akibatnya jika prase sandi itu pindah tangan tanpa sepengetahuan. Makanya hati-hati, atau terhapus atau mungkin hilang atau apa. Nah, itu repot. Akhirnya apa? Akhirnya dompet pun tidak bisa dibuka, tidak bisa diakses, dan kita tidak bisa melakukan transaksi. Ya, jadi prase sandi itu sangat fatal ya. Yang disebut kunci pribadi, betul ya, kunci pribadi disebutnya. Kunci pribadi ini secara kriptografis menandatangani transaksi dan hampir tidak mungkin membuat tanda tangan palsu. Artinya seolah-olah secara tanda tangan gitu. Jadi prase sandi ini adalah terjadinya transaksi akibat adanya kode prase ini, ibarat kata tanda tangan kita. Jadi kalau misalkan kita masukkan kode prase, ya kita menandatangani, artinya secara tidak langsung gambaran seperti itu simpelnya. Menandatangani sebuah transaksi yang ada di blockchain. Koin apa yang kita transaksikan? Nah, kalau dimasukin kode prase sama aja kita mengiyakan atau menandatangani sahnya transaksi tersebut gitu ya. Jadi ini artinya makanya saya bilang penting sekali teman-teman. Hati-hati sekali pokoknya. Gimana caranya biar seaman mungkin, teman-teman silakan amankan. Mau itu di print, taruh di mana, di lemari atau apa, atau mungkin di handphone diamankan, atau di online ya, di cloud atau di mana, terserah lah. Intinya seaman mungkin ya. Ini memberikan keamanan dan ketenangan, betul ya, asal jangan diketahui orang. Tapi ya kalau orang awam nggak ngerti cara pakainya ya masih aman juga sih. Tidak seperti rekening bank tradisional ya, seperti itu. Nah, jadi beda dengan transaksi yang biasa konvensional ya. Nah, jadi seperti rekening bank tradisional yang dapat disita oleh otoritas pemerintah, bisa saja. Nah, ada penyitaan dengan regulasi atau apa. Kita untuk blockchain ini kan setelah desentralisasi no regulation, kecuali memang bentuk transaksinya aja, exchangernya aja yang perlu. Tapi kalau transaksi peer to peernya itu tidak ada melibatkan centralized karena sudah desentralisasi. Jadi nggak ada urusannya gitu loh ya. Cryptocurrency di dompet Anda tidak pernah dapat diambil oleh siapapun tanpa kunci pribadi Anda, yaitu prase ya. Hati-hati makanya teman-teman ya. Cryptocurrency tahan sensor karena sifat desentralisasi, karena siapapun dapat mengirimkan transaksi ke komputer manapun di jaringan untuk dicatat dan divalidasi gitu loh. Jadi seperti yang saya bilang,
Transaksi itu siapapun dapat mengirimkan transaksi ke komputer manapun di jaringan ya untuk dicatat dan divalidasi. Ya kalau Anda masukin kode prase berarti Anda sudah memvalidasi transaksi itu. Makanya hati-hati ya. Oke, transaksi cryptocurrency tidak dapat diubah karena setiap blok transaksi mewakili bukti kriptografi. Anda kalau untuk centralized mungkin pihak ketiga kita bisa datang, oh ini salah, ini segala macam bla bla. Mungkin bisa, asal ada bukti-bukti otentik, yang konkret, yang jelas ya. Dan betul adanya. Tapi kalau untuk cryptocurrency sekali transaksi dan sudah deal, sudah Anda masukkan kode prase, sudah oke, sudah selesai transaksi, ketika Anda mau rubah itu tidak akan bisa sama sekali gitu loh. Jadi tidak akan bisa dirubah transaksi. Misal contoh Anda mengirimkan nominal 3 koin, Anda salah ketik, Anda 2 koin, ya sudah, Anda mau tarik lagi dirubah ke 3 koin nggak bisa ya. Jadi 2 koin ya 2 koin masuk, selesai sudah. Jadi nggak bisa diapa-apain lagi seperti itu ya. Nah, jadi transaksi kriptografi tidak dapat diubah karena setiap blok transaksi mewakili bukti kriptografi hash ini yang namanya dari semua blok sebelumnya yang ada sebelum itu. Setelah seseorang mengirimi Anda uang, mereka tidak dapat mencuri kembali. Nah, pembayaran mereka kepada Anda artinya setelah seseorang mengirimi masuk nih ke kita koin, mereka itu nggak bisa ngambil lagi seperti yang barusan saya bilang ya. Jadi nggak bisa. Intinya sekali saja, sekali transaksi selesai udah gitu. Makanya ini harus hati-hati dalam transaksi ini ya. Makanya bersangkutan dengan marketplace yang ada, jika itu belum resmi, tolong teman-teman jangan asal transfer, jangan asal transaksi. Pastikan dulu keamanan marketplace yang kita pakai untuk barter. Pastikan bahwa itu sudah diakui oleh tim core ya. Karena kenapa? Anda mungkin ada yang belum paham ketika Anda melakukan transaksi. Oke lah, saya percaya mungkin Anda banyak yang koinnya ribuan, puluhan ribu misalkan seperti itu. Ya bilang 5 koin gak masalah lah. Coba iseng, barangkali barangnya nyampe. Ya terserah juga sih kalau berpikirnya begitu. Namun sayang sekali, karena itu gak bakalan kembali. Tapi kalau untuk yang 10 terbesar pemenang hackathon, itu dia menjamin bahwa melalui marketplace tersebut, artinya mampir dulu ke marketplace itu ya koin kita. Nanti kalau misalkan itu sudah diterima barangnya di tangan kita dan kita klik tombol terima, koin itu baru dituliskan kepada penjual, kepada vendor seperti itu ya. Jadi ada keamanan, ada tanggung jawabnya di situ. Sebelum betul-betul lepas gitu ya. Sebelum benar-benar dilepas desentralisasi, karena kita kan belum sepenuhnya terdesentralisasi sekarang. Oke. Beberapa cryptocurrency bahkan dapat mendukung transaksi atom, kontrak pintar. Nah, ini kontrak pintar yang dibangun. Nah, kontrak pintar juga adalah merupakan satu kode atau satu rumus blok dari teknologi blockchain ya. Jadi untuk menciptakan sebuah token atau koin itu harus ada kontrak pintar ya, yang dibangun di atas cryptocurrency ini, tidak hanya mengandalkan hukum atau penegakan ya, karena memang sudah ada kontrak pintarnya. Artinya kalau misalkan Anda mau sewa ruko lah ya, berapa 2 tahun ya, ada kontrak tanda tangan dengan pemilik, jebret ya gitu, udah 2 tahun berapa sekian puluh juta selesai. Nah, itu kontrak tradisional biasa, artinya umum, contoh saja. Tapi dengan teknologi blockchain itu ada yang namanya kontrak pintar. Jadi ketika cryptocurrency itu dibangun, tidak bisa berubah kontrak pintar kecuali bikin lagi nama cryptocurrency itu sudah tercantum di kontrak pintar tersebut. Jadi satu kontrak. Artinya gambaran seperti itu teman-teman ya. Tetapi langsung ditegakkan melalui kode yang dapat diaudit ya secara publik, yang membuatnya tidak dapat dipercaya dan berpotensi menyingkirkan perantara di banyak bisnis ya. Jadi artinya bisa menyingkirkan beberapa potensi yang merugikan di banyak bisnis jika memang ada tingkat kecurangan lah ya, kecurangan dalam sebuah transaksi teman-teman. Kalau misalkan ada contoh, saya lagi ingat-ingat nih contoh transaksinya ya. Jadi intinya adalah
tanpa perlu lama dan tanpa perlu regulasi-regulasi yang ngeribetin gitu loh teman-teman ya. Kalau kontrak pintar itu udah langsung eksekusi dia. Artinya begitu ya. Jadi auditnya secara otomatis, secara teknologi kontrak pintarnya langsung audit sana. Jadi menyingkirkan perantara di banyak bisnis ya, escrow atau real estate ya, ini contoh saja. Oke, kita lanjut bahasanya mengamankan buku besar yang didistribusikan. Ini penambang. Ya, ini penambang. Kita lanjut. Salah satu tantangan dalam mempertahankan catatan transaksi yang didistribusikan adalah keamanan, khususnya ya nomor satu itu ya, keamanan. Cara memiliki buku besar yang dapat diedit sambil mencegah aktivitas penipuan. Untuk mengatasi tantangan ini, Bitcoin memperkenalkan proses baru yang disebut mining. Nah, ini mulai Bitcoin ini setelah tercipta dari buku besar tadi yang kita jelasin dari awal tentang masalah blockchain. Buku besar, pencatatan, teknologi, rantai, kemudian pengkodean, prase ya, kode rahasia segala macam itu sudah terbentuk, sudah jadi. Maka di sini untuk mengatasi tantangan ini, kemudian ke depannya ada pemanfaatan yang baik. Bitcoin memperkenalkan proses baru yang disebut mining, menambang menggunakan algoritma konsensus proof of work. Nah, algoritma konsensusnya namanya proof of work. Ada juga algoritma konsensus stellar yang itu ya, yang saya bilang stellar protokol. Kemudian ada lagi yang memang ini kan SOW ya, stake of work ya. Ini kalau ini proof of work ya. Jadi macam-macam banyak. Nah, untuk menentukan siapa yang terpercaya nantinya ya, untuk membuat pembaruan pada catatan transaksi bersama. Seperti itu. Anda dapat menganggap penambangan sebagai jenis permainan ekonomi yang memaksa validator untuk membuktikan kemampuan mereka tidak mencoba menambahkan transaksi ke dalam catatan. Agar memenuhi syarat, validator harus menyelesaikan serangkaian teka-teki komputasi yang kompleks. Ya, artinya validator di sini adalah ketika ini kan jenis permainan ekonomi ya, jenis permainan ekonomi yang memaksa. Jadi di sana tentunya kita sebagai penambang kita klik seri misalkan, atau kalau untuk yang proof of work ini kan menggunakan unit komputer ya. Jadi anggaplah tadi saya bilang komputer itu adalah validator. Nah, ini pemecahan kode-kode ini dari penambangan ini jadi algoritmanya konsensus proof of work teman-teman ya. Jadi agar memenuhi syarat. Nanti setelah memenuhi syarat maka jadilah koin yang tertambang seperti itu. Itu hanya proses saja teman-teman ya. Hanya proses saja bahwa kemampuan mencoba menambahkan transaksi ke dalam catatan, artinya begitu. Jadi ketika ada penambangan, tambah ke catatan buku besar lagi. Ini kan kita bahas penambangan nih, tadi buku besarnya. Nah, jadi sistem ini adalah bagaimana caranya biar ada catatan penambahan ke buku besar. Artinya diciptakanlah ini penambangan gitu loh ya. Jadi secara gambarannya gitulah, secara gamblangnya ya, biar nggak terlalu pusing juga teman-teman. Artinya terciptanya sebuah penambangan itu, ini tujuan daripada white paper Pi Network ini menjelaskan bahwa tujuan daripada penambangan itu adalah untuk membantu adanya pengisian daripada pencatatan buku besar di blockchain. Nah, sementara Pi Network ini kan punya blockchainnya sendiri, buku besarnya juga sendiri. Akhirnya apa yang terjadi itu buku tuh harus ada catatannya agar diakui oleh seluruh dunia gitu loh. Nah, makanya diciptakan penambangan. Tetapi supaya catatannya lebih banyak ya, terus cepat diakui di seluruh negara dan memiliki nilai bobot value yang tinggi, akhirnya apa? Diciptakanlah lagi sistem baru yaitu by phone nambangnya. Kalau dulu kan ini proof of work, artinya dia nggak bisa kalau nggak pakai komputer, dan pemecahan kode algoritmanya itu menggunakan PGA yang luar biasa mahal banget gitu loh. Nah, tapi dan ini mengonsumsi energi yang sangat besar, listrik juga nggak sembarang pakai, dayanya itu luar biasa. Kalau komputernya ada 1000 unit aja lumayan. Tapi kalau ini adalah kita pakai handphone. Nah, ini adalah ketiga lain lagi daripada validator yang dijelaskan di sini. Gitu loh. Jadi maksudnya ini adalah penjelasan daripada sebuah perhitungan pengkodean ya, yang disebut di sini permainan ekonomi yang memaksa ya. Jadi kita menggunakan handphone
ya dengan teknologi yang terbarukan. Tentunya yang punya foundernya ya Nicholas ya. Oke, kita lanjut. Validator yang memecahkan teka-teki pertama diberi imbalan. Nah, ini validator yang memecahkan teka-teki pertama diberi imbalan dengan diizinkan untuk mengirim blok transaksi terbaru. Ini secara teknis, secara teknologi bahwa validator itu artinya adalah satu unit. Contoh misal ya, satu unit. Pemisalan sederhana, handphone kita adalah sebuah validator daripada kode pengiriman blok kepada mesin blockchain. Misalkan ini kita ya. Karena kenapa? Karena di handphone kita ini ada juga yang namanya PGA. Tergantung jenis handphonenya. Handphone mahal, handphone murah, PGA-nya juga yang murah ya murah berarti kan. Jadi kualitas pemecahannya seperti apa? Nah, nanti jadi hash rate-nya, kecepatannya dan lain sebagainya itu setiap handphone berpengaruh sebetulnya. Namun tidak murni handphone diserahkan kepada handphone kita sendiri karena ini masih tercentralize ya. Jadi kita masih hanya di sini masih tahap awal menggunakan stake ya, stake of work. Namun entah nih kemarin tuh kalau nggak salah apa ya, jadi bahasanya saya lupa tuh Pak Nicholas pernah pernah saya lihat videonya gitu teman-teman. Namun ya whatever lah, yang penting kita pahamin di sini artinya adalah di sini handphone kita ini adalah menjadi salah satu pemecahan teka-teki ya, membantu dari pemecahan teka-teki untuk adanya nantinya adalah transaksi kepada buku besarnya Pi Network. Makanya kan teman-teman bisa dieksplor, lihat transaksi dari handphone ke handphone, transaksi jual ini beli ini, tukar, ada yang nyerok juga kerjaannya. Itu tercatat di buku besar teman-teman, seperti itu ya. Nah, oke, kita lanjut. Memposting blok transaksi terbaru memungkinkan validator untuk menambang blok reward saat ini. Nah, ini untuk penjelasan Bitcoin saja. Ini contoh saja teman-teman ya. Contoh bahwa menjelaskan. Jadi Pi Network ini di white papernya menjelaskan bahwa teknis daripada Bitcoin seperti ini teman-teman ya. Nah, ini blok reward gitu ya. Hadir dari bloknya penambang itu rewardnya adalah 12,5 Bitcoin atau setara dengan 40.000 pada saat penulisan ini, untuk mungkin untuk satu koin ya, 40.000 dolar ya dulu ya waktu sebelum turun. Oke, proses ini sangat aman, tetapi menurut daya komputasi, nah ini lagi-lagi untuk menurut daya komputasi yang sangat besar dan konsumsi energi yang tadi saya bilang, karena penggunaan pada dasarnya membakar uang. Ya membakar uang karena kita beli komputer mahal-mahal ya, belum bayar listrik, ya sama aja kita bakar uang buat mendapatkan satu validator pengiriman blok untuk mendapatkan satu koin angka di sana, tapi kita bakar uang dulu teman-teman. Nah, ini yang jadi problem sekarang ini. Kenapa? Inilah jadi kita bermodalkan besar, misal ada mesin rig mining butuh kita harus bayar sekitar 70 juta misalkan. Nah, berarti kan kita membakar uang kita 70 juta. Nah, terus kita harus baru bisa menjalankan mining dengan perlengkapan yang kita bayar 70 juta. Nah, tetapi tidak sampai di situ. Listrik yang kita gunakan bulanan berapa daripada rig yang kita gunakan. Karena sistemnya masih proof of work. Ya, belum bulanannya listriknya. Nah, itulah yang mengakibatkan mahalnya cryptocurrency Bitcoin karena memang modalnya pun besar ya, seperti itu. Namun untuk Pi Network bagaimana caranya? Modal tidak besar tetapi harga atau nilainya itu tinggi, bahkan bisa melebihi Bitcoin. Nah, ini justru Pi Network ini tujuannya ya. Oke, untuk memecahkan, jadi membakar uang untuk memecahkan teka-teki komputasi yang menghasilkan lebih banyak Bitcoin bagi mereka ya. Oke ya. Rasio burn to reward sangat menghukum karena itu selalu dalam, nah ini rasio burn to reward, membakar untuk reward, itu sangat menghukum sebenarnya kawan. Kita bermodal besar untuk mendapatkan reward, modalnya tapi gede, itu menghukum. Mending kalau kita punya uang lebih, kalau enggak itu. Karena itu selalu dalam kepentingan validator untuk mengirim transaksi jujur ke catat Bitcoin, karena itu memang sudah ketentuan ya, sudah ketentuan daripada validatornya itu, dari unit daripada komputasi itu sendiri ya. Oke, ini sekarang kita lanjut ke subbahasannya white paper masalah sentralisasi kekuasaan dan uang. Nah, ini beda lagi ya teman-teman ya. Oke ya. Ini udah 30 menit saya rasa sementara. Jadi kita barusan membahas buku besar ya, buku besar dan penawaran penambangan, histori penambangan di awal, kenapa tercipta penambangan dulu dari Bitcoin, seperti itu tujuannya. Salah satunya adalah untuk pencatatan buku besar, untuk dapat diakui daripada
apa namanya, blok-blok transaksi yang tercatat di buku besar agar si koin yang diciptakan itu memiliki value, memiliki nilai. Oke teman-teman ya. Jadi ini untuk sentralisasi kekuasaan dan uang, membuat cryptocurrency generasi 1 jauh dari jangkauan. Ini nanti part 3. Oke, ini part 2 sampai sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi barusan ini yang part 2 kita bahas masalah buku besar dan histori daripada terciptanya mining. Oke ya, gitu teman-teman. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di part 3.